Shalom, selamat malam semua. Recording in progress. Ya, selamat malam semua. Ini ada orang. Oke. Hari ini kita mau belajar sesuai dengan di rumah, ya, dan dari kamar yang saya lihat, kita akan belajar tentang musuh utama wanita. Mau tahu nggak? Musuh utama perempuan. Jangan jawab suamiku. Enak saja. Oh ya? Enak aja. Di rumah itu juga musuh utama perempuan suaminya yang ngomong begini. Bukan. Saudara, apa saja yang Tuhan ciptakan di hidup kita, apa saja. Yakin nggak? Nggak ada yang salah. Yakin? Apa saja yang Tuhan ciptakan di tubuh kita, di hidup kita, itu nggak ada yang salah. Amin. Tapi mengapa ada beberapa bagian dalam hidup kita yang jadi salah? Ini pertanyaan saya. Ya, contoh berapa orang sakit? Maaf, sakit ini, sakit itu, sampai harus sakit dioperasi semua. Kita harus percaya bahwa apa saja yang Tuhan ciptakan di hidup kita itu nggak ada yang salah. Kalau sampai ada sesuatu yang menyala di hidup kita sehingga kita dibuat ribet atau repot, maka yang salah bukan yang buat. Jujur, yang salah pasti bukan yang buat. Yang salah pasti sesuatu. Maaf, tentang menstruasi. Ada nggak wanita-wanita mengalami masalah waktu haid atau menstruasi? Ada toh? Nah, sampai hari ini semua percaya. Puji Tuhan, kalau semua wanita yang takut Tuhan nggak ngalami. Tapi tidak. Dari beberapa kejadian masalah menstruasi, saya percaya itu karena pikiran, karena perasaan perempuan itu. Loh, jawabnya. Nah, dari sini kita melihat bahwa apa saja yang Tuhan ciptakan nggak ada yang salah. Pasti dari diri khusus butuh. Ya, aduh, kalau orang saya kena itu melintir nggak karu-karu. Bahkan tidak sedikit yang meninggal karena khusus butuh itu. Banyak orang yang tanya, ya kenapa Tuhan ciptakan barang ini? Karena sampai hari ini secara detail, secara apa itu, fakta resmi, itu dunia kedokteran pun tidak bisa menjawab secara jelas apa fungsinya barang itu. Ya, kok namanya Yesus bumbu? Yang bapak-bapak kita tahu sebenarnya itu cinta. Woi, sobat kamu ke Bogor sini aja. Ya, kenapa? Percayalah, Tuhan pun gak kesalahan ciptakan barang ini. Berapa kali kita belajar cuping, tahu cuping? Oh ya, coba pegang cuping yang maju lagi cuping. Dari kecil saya tuh suka pegang-pegang begini. Apalagi waktu saya masih kecil, ingat kalau tidur dengan papa, saya sama saya suka pegang-pegang begini. Apa sih? Nojol kecil ini, betul nggak? Kalau saya pegang, nggak ada manusia yang nggak punya. Iya. Ya. Saya tuh pikir, apa ini kecil? Betul nggak? Nah, setelah salah seorang anak saya jadi dokter, tanya, luar biasa banget. Yang belum tahu supaya tahu. Punya dua fungsi yang paling. Satu, peredam suara. Keren sekali. Nah, telinga kita gendam, telinga kita paling dalam ada selaput halus
Nah, itu bisa bergetar. Nah, kalau saudara pernah lihat speaker, oh bisa ada sini ya? Berapa? Bisa dari sini berapa model supaya bisa ngomong. Kalau lagi bosnya gede, bisa dengar. Nah, seperti itu gendang telinga. Nah, gendang telinga kita punya batas maksimal. Makasih. Untuk suara. Kalau melebihi batas maksimal, maka gendang ini pecah dan kita jadi gini. Nah, suara yang ada kan nggak bisa kita redam dari pusatnya. Bisa diguntur dan keras, betul? Nah, itulah wanita. Begitu suara sekencang apa mau masuk ke pendengaran kita, maka ini peredam. Nanti dicoba suara kalau nggak ada cuping langsung masuk, betul? Nah, terus yang berikut, kenapa semua belakang telinga kayak mangkok atau sendok? Coba lihat, tidak dibuat rata, ngerti nggak? Nah, saya nggak tahu bahasa Indonesianya, saya tahu bahasa Jawa. Apaan? Nah, saya nggak tahu bahasa Indonesia, kalau cari di Google, apa ini? Yang tahu yang cukup juga. Jadi ketika suara, istilah saya, permisi, ya minta izin ke cuping, maka jadi redam lagi di mangkokan. Hebat banget. Begitu pas sudah diredam 2 kali, ya nggak langsung masuk tapi apa tahan oleh cuping, cuci mangkokan, baru masuk. Hebat sekali Tuhan kita. Jadi jangan berkata Tuhan Yesus ciptakan cuping, enggak. Fungsi kedua untuk keseimbangan. Jangan coba ya, kalau dia mau jadi relawan siapa? Coba potong supaya rata. Pasti orang jalannya begini. Ini keseimbangan loh. Hebat ya Tuhan. Jadi tidak ada satupun yang Tuhan ciptakan dalam hidup kita, dalam tubuh kita, itu bermasalah. Amandel, ya, nggak masalah. Punya apa ya, anti infeksi, saya lupa istilah. Nah, kenapa sering bermasalah? Ya karena pola makannya nggak sehat. Putus-putus, banyak gorengan, sehingga itu bengkak. Leprositas. Memang tidak ada efek besar, tapi bagaimanapun ada efeknya. Oke, nah semua yang Tuhan ciptakan di tubuh kita ini punya tujuan yang benar. Nah, musuh utama perempuan itu bukan suaminya, awas. Musuh utama perempuan itu adalah perasaan. Ini musuh utama. Ya. Dalam jiwa kita ada 3 unsur besar. 1 perasaan, yang juga punya perasaan. 2 keinginan. 3 ide atau pikiran. Karena ini perlu diketahui. Nah, 3 hal ini harus seimbang. Ya, saya ulangi. Ada berapa hal dalam jiwa kita? 3. Apa saja? Perasaan, keinginan, ide atau pikiran. Nah, 3 ini harus seimbang. Kalau tidak seimbang akan parah. Ya seperti cuping tadi. Kalau ini tidak betul, maka orang itu tidak akan punya keseimbangan. Saudara, ternyata, maaf saya berkata, setan bekerja. Kalau tidak lewat mulut, sering nggak setan bekerja lewat mulut? Loh, saya tanya, sering nggak? Ada 2 hal yang setan kerjakan lewat mulut. 1 rakus, betul. 2 ngomong, kata-kata yang pedis.
bekerja lewat mulut kita. Nah, untuk jiwa kita, setan bekerja di 3 bagian. Ulangi apa saja tadi? Dalam jiwa 1, rasa, 2, keinginan, 3, ide atau pikiran. Kira-kira dengan sepintas, termasuk di rumah, silakan jawab. Operator saya akan bacakan secara fakta, betul atau tidak, 3 area di jiwa kita ini tempat setan bekerja. Betul ya? Kesaksian mengenai ini tadi luar biasa. Ternyata betul, penyakit itu tidak harus diberi obat. Biasakan, ya ingat berapa kali saya mengajak mama-mama, anak panas sedikit, gak usah langsung obat. Tuhan punya kekuasaan dalam tubuh setiap manusia, itu punya kuasa untuk menyembuhkan diri sendiri. Jangan biasakan dengan obat, gak bagus sama sekali. Belum lagi kalau panasnya tinggi, kalau sedang bagaimana? Gak mungkin, asal dijaga Pak. Justru ada kesalahan fatal di orang-orang tua kita dulu, waktu anak panas makin dibungkus rapat-rapat. Itu salah besar. Malah panas karena tubuhnya, suhu tubuhnya gak keluar dengan baik. Jadi biasakan apa saja yang kita alami, jangan pakai obat-obatan ini. Lebih baik pakai obat-obatan yang alam. Dan itu sangat menolong. Setuju ya? Anak panas, pakai bawang merah, pakai minyak, itu bisa menolong sekali. Dan sudah terbukti dari zaman dulu. Nah, itu rasanya kepala. Jangan langsung diobati. Maaf kalau saya sebut merek Paramex, Panadol, enggak, lalu apalagi dia macam-macam dari kamu. Dia 16 opsi aja berarti. Nah, terus berapa? Masih ada? Ya, saudara yang dengarkan, obat-obatan itu sangat jahat untuk ginjal. Kenapa? Dalam masalah gagal ginjal lebih baik perempuan daripada laki-laki. Karena ada 2 alasan. Yang pertama, perempuan itu makhluk yang tak bisa kencing sembarangan. Beda dengan laki-laki. Nah, karena takut kencing, makanya kita takut minum. Tubuh kita itu 70% itu cairan, 70%. Maka kalau perempuan kurang minum, darahnya kental. Karena kurang cairan. Kalau darahnya kental, maka oksigen yang sampai ke otak itu berkurang. Karena darah kental itu lambat. Ya, dalam dunia medis, orang itu pendek atau orang itu tinggi. 1 kali putaran jantung memompa darah keluar dari jantung, maka masuk ke usus besar, disaring semuanya, balik ke paru-paru untuk dicuci lagi. Itu harus 21 detik. Luar biasa sekali. Jadi tiap kali 21 detik itu darah 1 kali. Nah, otak itu makanannya bukan ikan bakar, itu perut dimakan ikan bakar. Otak itu makanannya oksigen, O2. Nah, O2 kalau kurang masuk ke otak, orang itu langsung pusing. Padahal O2 yang paling bagus bukan dari darah ini, tapi dari air jernih, bukan air putih, air putih khusus H2. Nah, karena darah kental, kenapa tidak darah kental? Karena kurang cairan. Kenapa kurang cairan? Takut minum. Kenapa takut minum? Pakai kencingmu telah di situ. Aku
Dia tidak terjadi di semua keluarga. Bayi yang terlambat lahir, pertama gangguannya karena sudah nafas, tapi oksigennya nggak betul. Nah di situ bisa cacat bayi ini sejak lahir karena kurang oksigen. 4 menit ya oksigen tidak masuk otak, 4 menit saja. Nah otak langsung masuk. Cepat sekali. Nah ketika oksigen itu kurang masuk ke otak, jadi otak sedang kelaparan karena darah mental. Ginjal itu mencuci darah dengan berat sekali karena kentang. Nah di situ ginjal tetap rusak. Lalu kerja jantung juga berat karena lihat pompa air sekarang kemasukan pasir. Nah seperti itu, jantung pompa darah dengan kekuatan ekstra karena kentalnya. Dalam kondisi seperti itu, langsung makan paramas, makan apalagi obat-obat bodrek semua. Hebat. Memang langsung subuh sakit kepala, ginjalnya rusak. Dan setelah para wanita ini merasa sudah sembuh, tetap nggak minum. Kalau kau minum yang manis-manis itu lebih celaka. Dalam makinari dunia kedokteran makin hebat menemukan jahatnya gula. Maka bagian yang suka manis, stop. Itu bahaya sekali. Ya, rasa itu cuma 7 cm. Betul tidak? Setelah di belakang meja tidak rasa. Nah bayangkan kalau itu dilakukan hampir tiap hari. Orang minum, darah kental, pompanya berat, jantungnya rusak, paru-parunya rusak, ginjalnya rusak, otaknya rusak. Bagaimana itu? Maka itu aturan yang ada. Kalau dunia kedokteran berkata minimal sehari 2 liter, apalagi kita dengan piring panas begini banyak keringat. Kalau dengar 2 liter lebih banyak sekali. Tapi kalau dibagi 250 cc atau mili, 2 liter itu berapa? Cuma 8. Artinya 18. Nah, beda ini otak kita ya, ini belajar. Padahal apa ya? Isinya volumenya sama. Antara kata 2 liter dengan kata 8 kali 250 mili itu isinya sama betul. Coba saya tanya. Sama. Tapi otak kita menilai mana yang lebih banyak? 2 liter. Nah, itu kacaunya pikiran kita. Ada sama. Nah, jadi supaya tidak banyak 2 liter obat betul, pagi bangun langsung naik. Jangan begini. Kalau bisa air hangat lebih bagus, karena pagi itu suhu tubuh kita masih 30 derajat juga. Kalau diminum air dingin, reaksinya banyak sekali. Dan, nah, misalnya selalu beraktivitas berapa jam kita? 16 jam. Ya betul, 16 jam. Oke, dari saya 16 jam. Berarti berapa jam sekali kita minum? Ya sudah. Kalau itu rasa banyak enggak? Tidak. Nah, itu caranya ini. Maka tubuh pasti akan sehat. Saya jujur, siapa di tasnya dompetnya ada bodrek, ada panadol, ada semuanya. Yang di rumah juga periksa. Jujur, awas itu. Serius itu bahaya sekali. Yang di rumah di komen kalau bacakan itu merusak sekali. Oke ya. Nah, ini salah satu contoh sederhana dalam hidup kita. Mengapa perjanjian lama
melarang kita makan lemak? Karena lemak itu tidak pernah terurai di dalam tubuh, langsung mengental. Ya sesekali boleh. Bagaimana kenapa bagaimana lemak itu milik Tuhan harus dibakar? Lemak kayu gaji orang Jawa bilang itu jangan. Kecuali lemak dari alpukat itu lemak yang sehat, lemak yang bagus, dan itu luar biasa. Sebenarnya kami minggu terakhir Februari 24, minggu terakhir 24 Februari lalu, oleh beberapa anak saya dipaksa untuk cek darah. Saya bilang pada Desember November itu saya baru periksa darah lengkap. Ya kebetulan pas ada juga saya pelayanan di satu gereja, ternyata di gereja itu ada periksa darah dari Prodia. Nah di sana itu gratis juga kan, saya nggak mau. Jadi malamnya saya diberitahu puasa minimal 8 jam. Kalau bisa puasa 10 jam, kayaknya udah saya buat 10 jam. Musuh bisa puasa diperiksa tanggal 25 24 sore berbatasi. Yang periksa itu sampai kaget lihat usia saya dan hasil periksa. Bersyukur kepada Tuhan tetap dinyatakan sehat. Tidak ada baik kolesterol, baik gula, baik asam urat, apa saja. Itu ambang batas saja tidak, itu semuanya di bawah. Sebelum bersyukur kepada Tuhan. Maka itu hati-hati, penyakit itu karena beragas. Kalau beragas berakus. Nah, jika jaga diri baik. Oke, tapi orang jaga diri, tapi nggak jaga pikiran dan perasaannya sama saja. Betul? Kalau sebenarnya di pikiran ini, nama baik Tuhan. Sangat betul. Jadi orang-orang agak bagus pola yang dijaga, tapi stres sama. Justru stres itu lebih jahat daripada lemak apapun. Maka itu metabolisme tubuh kita harus diaturkan. Maka itu kenapa Bapak kita berfirman, hati yang gembira adalah apa? Obat yang manjur. Jangan lupa manjurnya. Karena tidak ada pusat obat dimanapun yang berani berkata ini obat yang manjur. Kenapa nggak berani pakai iklan itu? Tak boleh ditutup. Hanya Alkitab. Luar biasa bukan Bapak kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka itu yakinkan orang gila bisa jadi bagaimana. Gila terus. Orang gila itu jadi sakit. Pola makan gimana? Ya, pola tidur gimana? Jangan aneh. Kebersihan lebih lagi. Betul, coba yang selama di piring, terus pulang ke kampung, dan orang gila di sana terus ada terus dia. Ternyata betul, hati yang menjadi obat yang apa ini? Tapi jangan gila dulu baru sehat. Jadi ini konsep sederhana dalam hidup. Saudara, orang yang gampang khawatir dan gampang takut pasti bukan itu. Orang yang gampang takut dan gampang khawatir pasti sakit-sakitan. Pernah nggak mendengar kalimat secara psikologis orang yang gampang takut dan gampang khawatir itu ditakut-takuti oleh bayangannya sendiri. Dan psikologis itu betul. Nah, coba cerna karena bayangannya sendiri. Dari sumbernya dari sana. Dari sini. Ada manusia punya cara menghilangkan bayangan? Ada. Kasih lampu lagi.
kok mati lampu. Nanti suaminya dari mana? Seperti lampu. Bukan, nah ini beri sejarah. Kasih sinar lagi. Bayangkan terjadi nah kita membelakang perang. Kalau kita menghadap perang, bukan siapa perang? Loh, kemarin kita baca perang. Siapa perang itu? Tuhan kita. Keren, saudara. Maka itu ketika saya sudah banyak psikolog, ternyata bayangkan bisa dihilangkan kalau kita balik arah. Amin. Begitu saudara dan saya menghadap matahari, begitu kita semua menghadap terang, tidak ada bayangan. Kalau tidak ada bayangan, ada yang perlu ditakuti? Tidak. Itu cara kasih sama orang menjadi luar biasa. Dan saya mengalami anak istri saya, anak yang dekat saya, banyak masalah saya, tidak sedikit. Itu tetap tenang saja. Gak usah takut. Kalau saya cuma cerita jangan pikir macam-macam. Sejak Senin kemarin, saya juga punya waktu. Sejak kemarin, saya cinta pada seseorang. Dia jawab, kita sudah biasa. Maksud saya kita mungkin jawab gimana? Jawab kita sudah biasa. Enggak masuk mana ya sudah biasa. Baru tadi saya dapat berkata. Ini cara saya tidak pernah takut, tidak pernah takut dengan apapun. Maka itu setan itu jengkel kalau melihat saya. Sebab dia berkali-kali menakut iman saya belum. Oh, karena kalau sekali belum, setan jengkel paling. Setuju? Tapi kalau mereka terlalu itu keluar, malah besar kepala mereka. Jadi ini cara kita ini. Yang suka kita putar-putar oleh bayangannya sendiri. Gimana caranya? Bukan dengan doa. Ayo, gimana caranya tadi? Berat kali dengan kata. Baik. Kita baca ayat Markus 14. Oh, ya ayatnya ayat 30. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa ini? Petrus. Ngapain Petrus? Dalam kata saya. Yang minta siapa? Petrus sendiri. Lucu dong. Lucu gak ini? Dia minta sendiri. Dia takut sendiri. Bukan itu model kita. Jadi meminta sih. Dulu juga hukum Tuhan gak akan saya. Dia minta supaya hati terima langkah udara. Jadi terima kualitas berpayung biru. Bukan gak kita sering begitu? Nah ini kita. Ketika dirasai tiupan angin. Ayo kita bongkar kalimat. Sebetulnya Petrus merasakan tiupan angin itu saat itu atau sebelum. Ayo mikir. Ayo saat itu pas dia mau tenggelam, dia baru merasa ada tiupan angin atau sebelumnya? Sebelum. Sebab sebelum Tuhan datang menemui mereka, angin sudah terjadi. Nanti nggak pertanyaan saya. Kalau bedanya gimana Petrus ini antara tiupan angin yang sebelum dia jalan di atas air dan tiupan angin setelah dia jalan di atas air? Kalau anginnya sama atau beda? Terus kenapa yang pertama tadi dia nggak tenggelam malah bisa jalan? Kenapa setelah itu dia tenggelam? Perasaannya. Ayo kita belajar konsep. Rasa sakit itu sudah ada di tubuh kita
sebelum sakitnya itu datang. Nanti nggak maksudnya? Kan itu salah. Betul? Makin ingat dari tadi saya berkata, apa saja yang Tuhan ciptakan itu penting. Nah, tolong cari yang di rumah. Ternyata ada penyakit langka yang mengalami itu kira-kira 10 juta orang baru ada sakit. Saya lupa istilah aslinya, coba bantu saya. Penyakit tidak rasa sakit. Jadi ada penyakit yang setan buat kalau masuk ke tubuh orang itu nggak punya rasa sakit sama sekali. Dia ditusuk tidak rasa sakit. Dia luka tidak rasa sama sekali. Kasihan. Saya pernah dikirim videonya anak kecil. Cipa. Oh iya, Cipa. Tulisannya gimana? CIPA, singkatan Cipa. CIPA. TITA. C. Saya pertama kali tahu berapa tahun lalu. Apalagi saya. Nah, setelah membaca fakta itu, Cipa. Jujur, ini nggak bisa seperti itu. Jangan. Berarti kita siap. Sakit. Ditanya, ini nggak sakit itu. Jadi yang dia Siap sakit. Enggak juga. Ya juga. Enggak juga. Dia itu gimana? Anak itu gimana? Maka itu saya katakan, rasa sakit itu sudah ada di tubuh kita sebelum sakit itu datang. Lihat atau tidak? Bersyukur kalau saraf sakit kita masih berfungsi. Karena kalau tidak mengerikan itu. Jadi Petrus sudah merasakan itu sejak dia masih di dalam perahu. Renungkan betul harus. Tapi mengapa ketika dia sudah jalan di atas air baru dirasanya? Ini lucu sekali. Jawabannya, kenapa Ben? Apa lucu? Dan aku ngomong. Enggak. Ben nggak ngomong. Kenapa? Ya Bapak bilang itu barusan lucu. Iya, lucu toh. Udah bisa masa Tuhan angin kok. Baru sekarang. Maaf, saya katakan ini. Penyebab masalah kita itu adalah hubungan kita sendiri. Amin. Itu sudah. Ini nggak ngomongin itu, ngomong diri kita masing-masing. Iya atau tidak? Gimana gobloknya kita? Rasanya. Ini tadi. Rasa sakit itu sudah lama ngikut kita. Percaya sejak dalam kandungan, walaupun kita nggak bisa jerit, kalau kita dalam kandungan, sekarang itu sudah ada. Maka itu saya mau katakan kalimat ini sangat bodoh-bodoh kalau saudara sebagai wanita dipermainkan oleh perasaan. Betul salah. Bodoh sekali. Oke, kita bicara. Ketika dirasanya tiupan angin, anginnya sama atau tiupnya sama? Belum. Yang salah anginnya atau tiupnya? Salahnya gimana? Rasa-rasa. Rasa, bukan rasa. Harusnya terus ngomong, jodoh tadi merasakan kamu kok. Betul? Bukan sekarang itu tadi aku sudah rasakan kamu. Saudara, ini tidak begitu. Apa kau rasa? Ibu sudah ngomong, kami nggak pernah salah karena nggak punya KTP. Lihat ini, angin
Lihat tidak? Yang menyakiti itu nggak pernah salah. Jadi yang salah siapa? Kita. Sebab kita lupa yang sakit. Betul? Boleh saya katakan karena kita lupa yang sakit. Padahal kita kenal sakit sejak kapan? Itu dalam minggu kemarin dengan hari Kamis. Saya diminta khotbah saudara guru itu silakan. Pilih situ yang sudah masukkan ke grup besar. Saya diminta satu gereja judulnya New Season, musim yang baru. Nah, saya ini bersyukur kepada Tuhan kalau ya semua rekan-rekan gereja. Setiap kali saya diminta mengajar, saya selalu minta Roh Kudus beri saya kalimat pertama atau contoh pertama. Ternyata ada orang yang komen dari khotbah karena pertama kali saya nyampaikan, saya tidak mulai dengan sebuah ayat, tapi mulai dengan fakta. Saya berkata, siapa yang percaya setiap kali ada perubahan musim itu pasti ada masalah. Betul? Lihat Indonesia cuma ada 2 musim, panas dan sangat panas. Kalau ada perubahan, kalau ada perubahan pasti ada masalah. Betul? Ini yang musim apa? Ini musim panas ini. Tuhan itu beri saya hikmat. Itu sampai gembalanya juga heran. Kok bisa ada? Itu yang mengikuti yang online juga biasa. Karena siap itu langsung perjalanan ke Bandung, naik bus dia kereta cepat. Hai, kenapa Evan? Dengar kan? Apa yang Tuhan katakan pada saya itu? Pernah melihat semua bayi begitu musimnya berubah untuk tumbuh gigi. Terjadi apa? Panas, remeh, dia akan nangis terus. Nah, mama-mama, bagaimana dengan sikap bayimu yang harus berubah musim ini? Paracetamol ini saja. Bersama obat dan berjalan dari rumah. Salah semua. Waktu budak begini itu enggak benar. Semua mama yang benar harus berterima kasih. Jadi nak kamu kata kalau betul tidak? Bayangkan kalau mama anakmu semua ganti musim mau tumbuh gigi, jangan sakit munculan, nggak tumbuh gigi dengan apa? Betul tadi. Nah disitu semua pergantian musim di hidup kita harus ketemu masalah. Bisa baik. Bahkan dalam banyak hal, mama memastikan anak mau pintar pastikan satu. Ya, itu mau berubah. Ketika badan mulai bertumbuh, tulang-tulang mulai panjang, ya punggungan itu anak ini pasti panas. Itu tanda. Maka itu ketika perasaan yang adalah musuh utama perempuan, begitu ada laki-laki, kok main perasaan kayak cewek saja. Nah, mulai ini para wanita, setelah kita tahu firman ini, jangan mau jadi karambol setan. Tahu kan? Kita mau bersama supir. Artinya, jangan mau dipermainkan perasaan saudara oleh sesuatu. Karena sejak manusia pertama, kenapa Allah bisa satu dalam dosa? Karena perasaannya dimainkan. Coba lihat kejadian kita. Ya, mulai ayat yang pertama. Kejadian 3 mulai ayat pertama. Dan ribuan tahun setan beras. Adapun ular itu ialah yang paling cerdik, kecuali sang paling licik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Yahweh Tuhan.
Kadang namanya dia mewakili semua perempuan. Hati-hati perempuan yang nanti dari kota. Laki-lakinya sendiri. Oke ya. Ular itu berkata kepada perempuan itu, intonasi. Kalau ini intonasinya bagaimana? Karena seperti tidak mendayu, apalagi ini harus begini. Merayu, mereka. Jadi intonasi merayu itu bagaimana? Ayolah. Itu laki-laki yang tahu itu. Iya, betul. Maju. Dengar, ini ayat ini. Yes. Saudara, pokoknya cara setan mempermainkan perasaan itu pasti dengan merayu, pasti. Maka itu maaf, hati-hati gadis-gadis dengan cowok-cowok bajingan suka merayu. Maaf ini saya punya kalimat jelas. Biasanya gadis yang lemah, yang nggak punya ketegasan, nggak punya pendirian, itu kalau ketemu cowok bajingan begitu dirayu sama apa? Dapat sanjungan, dapat pujian, dapat mereka tentu Tuhan berfirman, semua dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan. Nah, kata bukan itu juga kita lihat agar saudara hati dalam hal maaf ini cuma ngomong, jangan bersinggung. Kata itu dari antara pria dan wanita secara fakta ya Pak, lebih banyak pria kebanyakan yang lebih banyak anak ibu. Kenapa? Karena rayuan. Nah, ternyata sejak zaman dulu setan sudah pakai perasaan perempuan untuk dibunuh. Lanjut. Rasa itu beda dengan emosi. Ya, beda. Akan saya nggak punya kalimat yang jelas untuk menjelaskan. Perasaan itu bahan dasar semua ada. Nah, kata emosi itu cenderung negatif. Kalau perasaan dipermainkan dengan cara-cara yang setan tahu, ini loh ngerinya, tolong catat. Setan itu hafal perasaan kita. Betul apa salah? Setan itu sangat hafal perasaan kita. Contoh, ada orang yang paling gak bisa kalau diperoleh, bisa-bisa dilirik lain, Dipototin. diselotin, bukan dipototin lain, susah. Itu loh setelan oke dengan akal. Nah, bagi perempuan yang lemah yang gak tahan, dilihat lebih panas itu. Nah, setan hafal. Mungkin susah. Apa saja? Maaf, bisa nggak setan mempermainkan perasaan dengan uang? Setan bisa mempermainkan perasaan dengan gengsi, harga diri, banyak, nggak bisa dibahas-bahas. Maka itu mulai hari ini kenali kelemahan diri sendiri. Aku ini paling nggak bisa didapat.
Seharusnya makin tua usia kita, yang makin pintar makin bodoh. Salah. Artinya, apa jawaban? Seharusnya kita ini makin tua makin pintar. Seharusnya. Jadi faktanya, makin pintar. Oh, luar biasa. Saudara harus bertobat. Perasaan itu bermain. Tolong para istri, jangan maksa merubah suamimu. Kalau saya tanya, istri paling tidak suka kalau suaminya begini bisa. Suami tidak bisa disalahkan karena setan aulinan. Saya pernah menyelesaikan masalah seperti itu hanya karena suami ini nggak tahu gablet atau lupa apa-apa. Tapi saya tahu artinya memang setan. Tiap kali dia gosok gigi, dia tidak pernah nutup. Nah, istrinya ini nggak tahan. Karena nggak apa males nutup. Pasta gigi bisa ribut. Nah, coba temukan hal-hal kecil apa yang para istri nggak suka suami. Ada istri nggak suka suami maaf. Buat akan mudah. Sudah. Nah, itu kalau istri nggak suka suami jawab. Nah, coba temukan di rumah kita hal-hal kecil apa yang suamimu lakukan dan seharusnya tidak suka. Makanya ya jangan ganti suami ya. Banyak. Iya, benar banget. Makanya, jadi masalahnya bukan pada Anissa, masalahnya bukan pada kehidupan kami. Jadi artinya masalahnya bukan pada suami. Apa? Ada salah lagi. Salah benar. Kan dari tadi kita sudah belajar kamu sampai kan di sini lucu. Jangan ketawa-tawa, Ben. Ayo kita balik lagi. Jadi masalahnya pada putus pada anginnya. Lagi. Maka itu suamimu yang beruntung. Bukan dia sebagai pasangannya. Ada setannya kali. Setan. Suami Hal kecil ya. Hal kecil. Loh, saya tidak jawab jujur, terserah saudara membela diri. Tapi ini terjadi kan dalam keluarga. Betul? Jadi kalau suami salah meneh. jadi para istri kalau suami bebal seperti itu, Santai. Pantai. Usisa komen gitu. kita harus berubah, jangan berubah. Iya. Dari dulu begitu ya. Nah ini loh, jadi salahnya sekarang. Saya bukan ngomong tikusnya. Angin itu suamimu. Dengerin, angin itu suamimu itu. Bukan tikusnya. Dan ini kita bakal begitu. Nanti sekarang, jadi suamimu tak Petrus. Kehidupan ini loh jadi suami. Oh, tadi. Masalahnya, mau mobil di sini. Hebatnya firman Tuhan ini. Maka itu sekarang, kalau
ini kita menang dan kita kenal siapa musuh kita. Kalau musuh utama kita itu dari dulu nggak pernah bunuh, itu saja. Harusnya yang menang itu musuhnya lawan. Lalu itu menang lawannya. Kalau saya tahu kok musuhnya seperti itu. Ini aja. Amin. Jadi kalau ngomong ke soal itu mau berapa kali komunikasi? Sebelum dijawab mikir. Berapa kali komunikasi mikir? Sering nggak percaya. Tapi model kita, ya sudah. Jadi kalau anginnya double, jawab coba. Kalau anginnya double, ini saya dapat jawab dulu. Anginnya ngasih paracetamol. Bisa. Percayalah kalau kita berubah, yang di samping kita harus berubah. Amin. Jadi itu benar. Terus gimana cara kita betul-betul bisa menang atas? Jawabannya, jangan beri kesempatan pada iblis. Enggak. Jangan beri kesempatan pada iblis. Kita baca ayat terakhir, saya lupa. 1 Korintus 2, 2 Korintus 1, ayat 11. Tolong cari. Jangan beri kesempatan pada iblis. Karena kita tahu tujuannya. Jadi kita lihat berapa tujuan. Berapa? 1 Korintus 2, 11 atau 2 Korintus 1, 11. Jadi ini terus tolong carikan. Efesus 4:27. Karena kita kalau mesti lihatnya bukan 1 Korintus. Pak Filipus bukan belum ada di situ. Bukan 1 Korintus. Saya mau carikan di Korintus, bukan di Efesus. Ini dia. Ayat pasal berapa? 1 Korintus 2 Korintus. 2 Korintus itu bukan pasalnya. Ya, 2 Korintus 2 ayat 11 ini. Kita harus cerdik. Jangan, walaupun ular itu paling cerdik di antara semua binatang yang di dalam. Percaya nggak? Saudara dan saya bisa lebih cerdik dari ular. Ini kunci. Maka kalau saudara dan saya percaya bisa lebih cerdik dari ular, maka yang cerdik bisa kita kalahkan. Kita lebih cerdik dari paling cerdik. Nggak bisa. Kalau kita bisa lebih cerdik dari ular, maka yang cerdik itu bisa kita kalahkan. Gimana cara kita cerdik? Firman Tuhan membuat kita. 2 Korintus 2 ayat 11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab jadi mulai hari ini khususnya para perempuan, kalau iblis itu datang, jangan diladeni, sebab kita tahu tujuannya apa. Ilustrasi pada nama. Kalau malam-malam kita tidur, ternyata dengar ada orang berusaha buka pintu. Jangan dibangun. Lihat tidak? Kalau kita tahu mereka paksa buka pintu, berarti jangan. Artinya jangan beri kesempatan. Itu Efesus 4. Karena kita tahu maksudnya. Nah, kalau main sepak bola ini banyak. Dalam hukum persepak bola, jangan beri keuntungan pada iblis. Itu artinya gol bunuh diri. Atau gol bunuh diri artinya iya betul kan, di gawang sendiri itu namanya bodoh. Hanya tuh bodoh sekali. Harus masuk ke gawang musuh, udah masuk ke gawang sendiri. Bodoh itu yang saudara dan saya mau dipermainkan perasaan kita oleh si cerdik. Ini harus lebih cerdik daripada yang paling cerdik. Amin. Bagaimana cara bisa lebih cerdik? Dengan firman. Dengan firman. Itu penting sekali dalam hidup. Kalau saya dengar firman ini, mas kalah terus,
Loh iya enggak? Kok jadi firman seperti ini? Perasaan kita mesti mau dipermainkan. Ngapain kita ngomongin setan goblok? Setuju? Mau jadi pemenang? Jadi dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit panas hati. Mau berubah? Jangan ngomong. Oke? Betul-betul mau berubah? Yakin? Sungguh? Luar biasa. Tepuk tangan buat diri sendiri. Oh, luar biasa.